Saudari-saudara, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Vidi PR dalam renungan harian, renungan pagi hari ini hari Jumat tanggal 8 Januari 2021. Injilnya dari Lukas bab 5 ayat 12 sampai 16. Saya ulangi, Injilnya dari Injil Lukas bab 5 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Isinya apa? Isinya berkisah bagaimana ada orang yang penuh dengan kusta datang kepada Yesus memohon untuk disembuhkan. Dan setelah itu kabar tersiar begitu luas sehingga banyak orang berbondong-bondong untuk minta disembuhkan. Apa yang dibuat Yesus? Yesus justru pergi mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ini yang saya tawarkan untuk menjadi permenungan kita pagi hari ini. Orang kusta dalam konteks zaman itu adalah sakit najis, kotor. Sehingga mereka yang menderita bukan hanya menderita fisik jasmani tapi batin juga. Kenapa demikian? Karena mereka disingkirkan. Penyakit kotor itu mereka tidak boleh bergaul dengan bebas. Konteks waktu zaman itu. Maka yang sakit bukan hanya fisik. Fisik sudah sakit, batin juga terganggu. Ada perasaan minder, ada perasaan rendah diri, ada perasaan dikucilkan. Hati batin kacau, tidak beres, tidak normal-normal atau biasa-biasa saja. Ini konteksnya. Jadi orang sakit kusta, bahkan Injil mengatakan penuh dengan kusta, bukan hanya bau, bukan hanya jijik fisik, tetapi batinnya juga luka karena dikucilkan, dianggap najis, kotor. Saudari-saudara yang terkasih, situasi yang serius ini apa yang dibuat oleh penderita ini? Ia bukannya pergi menuju jalan lain, justru ia pergi menuju jalan Tuhan dan mendekat kepada Tuhan sambil berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Luar biasa kata-kata ini. Dalam sakitnya yang serius, dia dengan kerendahan hatinya, kesadaran dirinya, Allah tetap posisi sebagai Allah dan dia sebagai manusia hanya bisa memohon kepada Allahnya. Tuhan, jika Tuhan mau. Sangat berbeda dengan orang-orang zaman modern ini. Justru yang memposisikan Tuhan seperti mesin ATM. Ketika kita punya masalah serius, kita mendesak Tuhan. Seperti ATM datang seketika minta ada sesuatu hasil. Kalau tidak mutung, kalau tidak lalu kemudian sakit hati. Entah kepada Tuhan atau pada gerejanya. Bacaan Injil menginspirasi kita. Dalam sakitnya yang serius, dia sadar diri Tuhan, jika Tuhan mau. Dia memberi kebebasan kepada Tuhan Allahnya, sadar diri bahwa dirinya adalah seorang hamba Tuhan. Lalu apa respon Tuhan? Aku mau. Jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya menurut bacaan Injil. Dikabulkan dengan sikap kerendahan hati, sikap penyerahan diri itulah Tuhan berkenan akan orang yang sakit itu maka ia sembuh. Saudari-saudara yang terkasih, ketika orang sakit, batinnya juga ikut terganggu. Apalagi sakit itu menahun. Bayangkan saja, banyak di surat kabar Anda mendengar orang yang sakit menahun-nahun. Entah karena sakit jantung atau asma dan sebagainya, orang putus asa, memutus hubungan hidupnya dengan cara menenggak minuman yang beracun. Bukan hanya 1-2 kasus. Banyak ini kita dengar atau kita baca di berita-berita. Sakit serius orang bukan hanya fisik yang kena tapi batinnya, rasa perasaannya. Apalagi kalau sakit itu dikatakan bukan sakit sembarangan, kotor, jijik seperti kusta. Orang mudah sensitif perasaannya, mudah tersinggung.
perasaannya minder, dan sebagainya. Ini permenungan pertama. Permenungan kedua, ketika mendengar Yesus menyembuhkan orang sakit itu, banyak orang datang kepada Yesus berbondong-bondong untuk disembuhkan. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan justru menyingkir, mengundurkan diri ke tempat lain. Ini juga bisa disalahpahami. Bukan hanya orang pada waktu itu, tapi kita zaman ini. Kenapa Tuhan sedang dibutuhkan kok malah pergi, tidak menolong orang? Lukas luar biasa mau menunjukkan Tuhan sering disalahpahami, disalah tangkap. Orang yang salah tangkap, orang yang salah paham, umumnya ada sesuatu yang menghalang-halanginya. Entah itu kekotoran pikiran atau perasaan atau sesuatu pengalaman konkretnya, sehingga tidak melihat dengan jernih. Kehadiran Yesus menyatakan dengan sungguh Allah tidak jauh, Allah hadir dekat, ada di sekitar kita dan tahu dan peduli. Harusnya adalah ada perubahan sikap, bukan hanya fisik yang diubah, tapi sampai dalam batin, pola batin hidup orang hendaknya berubah. Tapi banyak orang salah paham, tidak menangkap sampai dalam itu. Bukan hanya zaman itu, zaman ini juga bisa menjadi salah paham. Kita sering menyalahpahami, padahal salah paham tidak mengenakkan, bukan? Ada sesuatu pikiran batin yang cenderung negatif. Bacaan Injil ketika orang berbondong-bondong untuk ketemu Tuhan, Tuhan malah menyingkir. Ini Tuhan kenapa? Tuhan bagaimana? Tidak pedulikah? Salah paham bukan terjadi orang-orang pada waktu itu, tapi pada orang-orang yang membaca Injil. Zaman ini kita juga bisa menyalahpahami, gagal paham dengan Tuhan sendiri. Moga-moga bacaan Injil menginspirasi hidup kita bersama dengan sesama. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.